Hello, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. Rose All Day sekarang punya cushion dan dia terdiri dari 8 shade. Jadi ini adalah The Realest Lightweight Essence Cushion dan aku memilih shade caramel. Tapi sebelumnya buat kalian baru channel aku, jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah, karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing terusnya. Dah, thank you. Biasanya cushion itu embel-embelnya adalah serum cushion, tapi ini lain. Ini adalah essence cushion dan dia bilang ini lightweight. Dia udah ada kandungan niacinamide 2%, hyaluronic acid, dan juga udah ada SPF 30 PA+++. Yang pastinya kamu tetap harus pakai sunscreen di bawahnya. FYI, ini masih jadi first impression aku, walaupun sebenarnya produknya semalam udah aku buka dan aku swatches duluan. Jadi kalau untuk wear test dan formula, mungkin ini aku masih bisa bilang ini first impression, tapi untuk warnanya it's not my first impression. Jadi mereka ngeluarin 8 shade dan menurutku warnanya cukup adil untuk kulit sawo matang kayak aku. Dan aku memilih warna caramel yang ditujukan untuk deep skin with warm yellow undertone. Terus terang aku udah kayak mulai bosen punya cushion yang warnanya lebih terang dari kulit aku. Beberapa cushion yang aku punya itu memang biasanya aku pilih kayak satu tingkat lebih terang dari kulit aku yang sebenarnya. Cuman aku kali ini memberanikan diri untuk membeli shade yang menurut aku kelihatannya cukup gelap. Mungkin kalau misalnya kalian pengen lihat swatches lengkapnya, kalian bisa lihat video beauty vlogger lain yang menyajikan shade lengkap. So kita langsung mulai aja reviewnya, mulai dari packagingnya. Jadi ini adalah packaging dari si cushionnya. Terus terang 100% aku sangat menyukai desainnya. Ini bener-bener warna pink yang cantik, dan dia seperti ada kayak kaca burem di lapisan luarnya yang berwarna pink. Bener-bener cute. Dan ada satu hal yang membuat aku kecewa, dia sampai di rumahku kemarin malam dengan keadaan seperti ini. Sebenarnya perasaannya campur aduk karena aku terlalu suka sama packagingnya, tapi aku lebih kecewa dengan pengirimannya karena Rose All Day pakai satu jasa pengiriman yang di wilayah aku adalah salah satu jasa pengiriman yang kurang baik. Udah beberapa kali barang yang aku beli tuh hilang di jasa pengiriman itu, dan biasanya kurirnya itu selalu ngelempar barangnya. Dan aku yakin waktu ini datang aku juga nggak nerima secara langsung dan udah ada di teras rumah aku. Jadi aku tahu penyebab kaca ini pecah adalah dari pengirimannya. Sebenarnya Rose All Day juga baik hati. Setelah aku bilang kaca ini pecah, mereka nawarin untuk pengembalian dana, dan Rose All Day juga menawarkan untuk mengganti produknya. But I don't know kenapa mereka menawarkan ganti ke shade lain. Makanya aku bilang ini bukan first impression aku, karena aku sudah membuka produknya semalam dan aku udah swatch dan meyakinkan bahwa shade caramel ini cocok di kulit aku. Oh god, aku baru banget cek IG mereka dan aku mengetahui alasan mereka kenapa mau tukar shade dan gak kirim karamelnya lagi. Dan aku baru tahu kemarin mereka posting di IG mereka kalau gudang mereka mengalami kebakaran. That's why kemarin aku cek tokonya di Shopee dan aku bingung kenapa mereka libur. Sampai hari ini pun masih libur. Dan untuk sementara waktu ini Rose All Day bilang kalian tetap bisa beli produknya dari Sociola online dan offline ataupun Sephora di offline store. Dan terima kasih juga buat tim Rose All Day yang baik hati tetap DM aku malam-malam pengen balikin dana ataupun ganti shade. Aku sangat appreciate. Oke, langsung aja kita fokus ke produknya. Jadi ini adalah full swatches dari ke-8 shade-nya. Dan yang aku suka dari produk ini adalah di Instagram mereka bikin sebuah perbandingan dari masing-masing shade-nya terhadap cushion lain, lokal ataupun internasional. Contohnya aku bakal tampilin 3 shade tergelap mereka, yaitu Warm Honey, Caramel, dan Toffee. Jujur aku ini beauty vlogger macam apa karena banyak cushion yang mereka bandingkan itu aku belum pernah coba, dan satu-satunya cushion yang pernah aku coba adalah Wardah Power Fit Perfect Glow Cushion yang 52N Almond, dan itu masih jadi salah satu cushion shade terbaik yang paling match sama kulit aku yang ini. Tapi dia membandingkan ini dengan shade Toffee, dan menurut aku kalau ngelihat swatches dari Rose All Day, Toffee itu sangat gelap dan kayaknya nggak masuk di kulit aku. Jadi aku memutuskan untuk beli caramel. Jadi ini dia warna caramel. Honestly, ini adalah warna cushion tergelap yang aku punya selama ini, dan aku memang sengaja memilih itu.
Kenapa aku suka sama warna ini? Karena menurut aku dia itu warnanya coklat dan susah banget nemuin cushion ataupun foundation yang warnanya coklat kayak gini. Karena biasanya kebanyakan warna itu lebih ke arah orange atau kuning. Walaupun dia sebenarnya bilang ini untuk warm yellow undertone, tapi menurut aku ini masih masuk ke neutral undertone. Untuk puffnya dia bentuknya teardrop kayak gini. Jarang banget aku pakai cushion pertama kali tap dan aku ngerasa itu kayak kulit kedua aku. Dari segi warna dan dari segi formula, aku ngerasa aku pakai ini tipis pun sangat bagus karena warnanya sebenarnya untuk undertone-nya benar-benar masuk di kulit aku. Puffnya lumayan enak, dia nggak terlalu lembut, dia nggak terlalu fleksibel banget, tapi ini enak untuk diaplikasiin. Kenapa hari ini aku ngomong terlalu kaku ya? So what do you think guys? Menurut aku suka sih sama warnanya karena menurut aku ini bener-bener kayak warna kulit aku, kayak nggak kelihatan pakai cushion ataupun base complexion dengan warna lain. Sama persis sama warna kulit aku menurut aku. Jadi menurut aku kayak masih kulit aku, cuman lebih better secara keseluruhan dan kerataan warna kulit. Untuk coveragenya sendiri aku bilang ini lebih ke light to medium, tapi aku nggak perlu pakai dia terlalu cover karena menurut aku warnanya itu match sama kulit aku. Tapi aku bisa bilang dia bener-bener ngeratain warna kulit aku banget. Dan untuk finishnya sendiri dia itu nggak matte. Jadi dia itu nggak terlalu glow, tapi dia masih punya pantulan cahaya yang cantik banget kayak gini. Mungkin kalau misalnya tipe aku kulit yang kering dan tidak berminyak, aku nggak bakalan set dia pakai powder karena aku udah bener-bener suka sama finishnya. Menurut aku dia ini lumayan cepet ngeset, jadi dia tidak lengket lagi. Aku mau coba transfer. Oke, masih ada sedikit transfer setelah 3-4 menit aku apply. Tapi ini cushionnya rasanya ringan banget dan bener-bener kayak second skin. Aku nih lagi kayak kurang tidur dan lingkar mataku hitam banget. Bener-bener beda. Aku bakalan pakai seluruh muka. Segini dia hasilnya. Aku suka. Tapi aku bisa bilang untuk formulanya dia ini lebih cepet ngeset, gak terlalu basah dalam waktu lama, dan dia finishnya cantik banget. Kalau untuk warna aku bisa bilang si Caramel Rose All Day mirip sama Wardah 52N Almond. Tapi kalau untuk perasaannya pakai dan formulanya aku bisa bilang dia ini agak mirip sama SK Flawless Cushion Serum. Tapi si Rose All Day ini sedikit lebih ringan, tapi ini bener-bener kayak second skin aku aja, dan aku lebih suka karena aku nih lebih tipe orang yang lebih suka natural look. Kalau bisa sih nggak kelihatan pakai complexion, dan tanpa concealer pun aku merasa di bawah mata aku cukup bagus kondisinya karena warnanya pas dan dia tidak mengabu-abu, walaupun nggak bener-bener sampai kelihatan lebih terang karena biasa concealer itu kan fungsinya memang kayak lebih menerangkan bawah mata ya. Tapi aku tetap suka karena aku ngerasa kayak kulit aku aja sih. Oke, karena beberapa hari ini memang cuacanya juga nggak terlalu panas. Untuk wear test kali ini kayak aku bakalan coba nggak setting pakai loose powder karena aku nggak ingin ngerusak finish dari Rose All Day Cushion ini yang aku suka banget sama finishnya. Jadi aku bakalan lanjutin makeup yang lain aja tanpa bedak tabur. Ini baru setengah jalan makeup aku, dan aku ngerasa di pertengahan jalan ini aku ngerasa kayak aku mungkin butuh setting pakai loose powder. Tapi aku mau kasih lihat dulu ke kalian finishnya. Tadi aku pakai blush yang powder juga dari Emina, dan menurut aku dia tidak menggeser si cushionnya Rose All Day. Dan untuk pori-porinya sendiri menurut aku jika pakai cushionnya aja dia lumayan nyamarin, tapi kalau misalnya nggak disetting pakai loose powder dia bakalan tetap ada kelihatan pori-porinya, dan itu lebih kelihatan jelas kalau misalnya aku lihat pakai cermin. Jadi aku memutuskan untuk setting pakai loose powder karena aku mau wear test ini lumayan seharian dan nanti bakalan keluar juga jemput anak. Kayak aku nggak mau dia terlalu banyak transfernya, walaupun dia bilang klaimnya memang tidak terlalu banyak transfer ya. Coba aku transfer lagi sebelum aku setting. Jadi ini transfernya sebelum aku setting pakai loose powder. Jadi ternyata di kulit aku yang lumayan berminyak dia masih
ada sedikit melting dan sedikit transfer. Jadi aku dengan bijaksana memutuskan untuk tetap setting pakai loose powder. Aku bakalan setting dia pakai SK. Dia ini warnanya lebih ke warm, jadi mungkin dia akan sedikit hasil warna yang berbeda dengan si cushionnya. Ya, jadi yang ini aku udah setting pakai powdernya SK tadi, dan yang ini belum. Tapi finishnya jadi memang agak lebih berubah, dia lebih matte karena aku tambahin loose powder. Dan aslinya si cushionnya Rose All Day itu masih glowing kayak gini. Ya, walaupun aku suka sama hasil glowingnya, tapi ternyata perasaan aku masih lebih mementingkan kenyamanan, dan aku tetap setting dia pakai loose powder. Oke, aku bakalan nerusin makeup lainnya. So, ini dia final looknya. Love it. Warnanya sempurna. Ini sama sekali nggak keterangan ataupun sama sekali nggak kegelapan. Warna karamel ini di aku bagus banget. Undertone-nya menurut aku cocok sama warna kulit aku, karena sebenarnya selama ini aku juga lumayan bingung sama undertone aku, karena aku ngerasa banyak cushion netral yang cocok sama aku, tapi banyak juga yang abu-abu. Tapi ketika aku mencoba mencari warm undertone di beberapa cushion, itu kayak lebih ke orange atau ke kuning. Tapi Rose All Day yang karamel ini menurut aku undertone-nya pas, walaupun mereka bilang ini klaimnya warm to yellow undertone, tapi di kulit aku ini pas. Jadi bener-bener kayak shade yang nggak ngada-ngada, shade yang bener-bener sesuai sama mungkin banyak kulit di Indonesia kayak aku. Dan menurut aku setelah dipakai juga dia tidak mengoksidize, dia tidak berubah jadi lebih kuning atau lebih abu-abu. Menurut aku agak sedikit menggelap tapi nggak too much, jadi kayak lebih nyesuaiin aja warnanya. Dan aku bakalan swatches lagi. Warnanya memang setelah ngeset dia agak lebih gelap ya, tapi untuk undertone-nya menurut aku tidak berubah. Jadi tadi menurut aku mungkin si SK Flawless Micro Setting Powder ini juga lumayan ngebantu bikin warnanya agak sedikit lebih cerah, dan yang pasti juga ngebantu teksturnya, karena sebenarnya awalnya aku sotoy mau pakai dia doang tanpa loose powder, tapi setelah 5-10 menit aku merasa kayak ini butuh dibantu dengan loose powder. Ini jam setengah 10 pagi, aku bakalan balik lagi nanti setelah aku ngerasa ada perubahan atau ada perubahan perasaan di kulit aku. Final resultnya, aku sangat menyukai shade-nya. Aku sangat mengapresiasikan Rose All Day, bagus banget bikin shade. Cushion dengan shade terbaik yang aku punya selain Wardah Color Fit yang 52 and Almond. So, nanti aku bakal balik ke kalian wear testnya gimana. Halo, ini udah hampir jam 4 sore, berarti aku udah pakai sekitar 6 jam. Aku langsung ke review wear testnya aja. Menurut aku seharian pakai ini, kalau misalnya dia bilang lightweight, aku bisa bilang aku setuju, karena aku ngerasa dia memang ringan dipakainya. Dalam segi kayak ketebalan atau ngerasa ada lapisan atau enggak di kulit aku, sebenarnya enggak, tapi aku masih ngerasa oil controlnya kurang, jadi aku masih ngerasa tetap oily di bagian hidung, di bagian dahi, di bagian sini, dagu tuh kayak tetap tidak terkontrol. Dan aku prefer lebih tetap kayak sering nempelin tisu kalau aku udah ngerasa mulai oily. Dan aku ngerasa setelah ditempel tisu dia keadaannya jadi lebih baik lagi, jadi kayak bagus lagi. Tapi memang coveragenya berkurang. Kalau aku lihat di cermin, aku ngerasa kayak ini masih ada produknya, tapi kalau misalnya aku lihat di kamera kayak aku hampir nggak ada produknya, karena memang coveragenya berkurang. Bekas jerawatku pasti udah mulai kelihatan, tapi karena warnanya dia matte sama kulit aku merasa it's okay. Dia sedikit aja menggelap dari warna awal aku pakai tadi pagi. Dia sedikit aja menggelap. Kalau misalnya aku ngeliat dari cermin, aku ngerasa kayak mukaku lebih gelap daripada tangan aku sekarang. But it's okay, itu lebih bagus dibandingkan aku ngerasa aku berubah jadi abu-abu, atau aku ngerasa aku jadi pakai topeng yang lumayan aneh. Jadi itu dia review wear test aku. But I'm sorry, aku kayaknya agak baper bikin video wear test ini. Waktu pertama kali tadi aku first impression, kayaknya aku nggak terlalu baper karena aku baru mengetahui apa yang terjadi
terjadi dengan Rose All Day. Dan aku sebenarnya agak bingung untuk upload video ini. Aku harus upload mendekati tanggal aku bikin ini atau aku harus pending uploadnya, karena aku tadi setelah bikin tag video tadi pagi first impression aku karena baru tahu kalau gudangnya Rose All Day ikut kena kebakaran, dan aku baru cek kayak berita, terus aku baru cek IG mereka dan mereka mengatakan semua produknya habis terbakar. Aku sedih banget. Dan aku juga cek tokonya juga masih libur di Shopee. Terus aku cek dari Sociolla juga online store-nya. Tetap ada barang Rose All Day, tapi cushion ini karena dia barang baru jadi dia kayak belum available di Sociolla. I don't know kalau di offline store-nya apakah sudah sempat masuk atau enggak. Aku berharap dia sudah sempat masuk di offline store-nya Sociolla dan Sephora, jadi kalian bisa nemuin di sana. Sebenarnya agak sedih karena biasanya setelah aku review suatu produk dan aku suka sama produknya, aku berharap banget kalian terbantu dan bisa check out barangnya, atau kalian setidaknya bisa lihat produknya di e-commerce. Tapi aku cek di e-commerce sekarang masih belum diadakan lagi. Aku berharap Rose All Day bisa secepatnya bangkit, dan aku berharap banget produk ini akan secepatnya keluar lagi. Dan aku merasa sangat bersyukur aku sempat dikirimin dan produk ini sempat sampai di rumah aku walaupun kondisinya kacanya pecah, dan itu karena salah ekspedisinya. Tapi aku bersyukur banget, apapun yang terjadi aku bersyukur kaca pecah ini tetap sampai di aku. Kalau misal aku kurang beruntung atau aku order lebih lama, mungkin aku tidak bisa mencobanya sekarang. Buat kalian yang nonton video ini, mungkin sekarang kalian bisa cek di e-commerce. Semoga produk ini sudah ada entah kapan kalian nonton video ini. But aku selalu appreciate dengan produknya Rose All Day, dan beberapa produk Rose All Day lainnya aku juga suka review, berharap mereka cepat kembali. Oke, sekian dulu video aku hari ini, semoga kalian suka. Buat kalian suka sama video ini, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah, karena aku suka buat review tentang skincare ataupun makeup, terutama buat kulit sawo matang. Jadi stay tune, jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapirili, jadi kita bisa berteman. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.